Kembali dalam Selamat Pagi Indonesia, kami hadirkan sosok pahlawan lingkungan. Ada aksi baik yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencegah erosi dan dampak bencana alam yang terjadi di kawasan Bandung Utara karena rusaknya lingkungan. Yayasan Odesa bersama para petani melakukan penanaman ribuan pohon dan juga perubahan sistem bertani dari monokultur menjadi agroforestry. Lebih dari 70% kawasan Bandung Utara merupakan lahan pertanian. Hal ini tertuang dalam data profil pertanian Kabupaten Bandung 2018 untuk 3 kecamatan, yaitu Cimenyan, Cilengkrang, dan Cileunyi. Padahal daerah tersebut seharusnya menjadi kawasan resapan air yang idealnya didominasi hutan konservasi. Berangkat dari kepedulian terhadap lingkungan dan semakin berkurangnya lahan hijau, Yayasan Odesa Indonesia dan juga para petani merubah model bercocok tanam monoculture menjadi agroekologi. Tujuannya adalah mewujudkan pertanian berbasis kehutanan. Di lahan-lahan pertanian para petani kita rumuskan tentang agroforestry. Nah, agroforestry itu pertanian yang berbasis hutan, mendekati hutan. Artinya di situ ada tanaman-tanaman yang aneka ragam, beraneka ragam. Ada tanaman kecil, ada yang tanaman tinggi, dan tanaman menengah juga ada. Nah, memang monokultur ini menjadi masalah. Jadi bukan sayurannya, kita juga menganjurkan tanaman sayur. Sayur di pekarangan, juga sayur di ladang juga tidak masalah, asal juga ada tanaman yang sifatnya menengah dan tinggi. Nah, bahkan kita menganjurkan juga tanam sayur kelor. Sayur kelor itu karena pohonnya besar, itu tidak menyebabkan erosi. Juga tanaman hanjeli itu penting karena itu tanaman abadi yang bisa dipanen setiap setengah tahun sekali. Para petani pun ikut berkontribusi saat ini, di mana di setiap lahan sayuran yang ia tanam terdapat komoditi baru seperti kelor, hanjeli, ataupun pohon-pohon buah lainnya. Nah, kalau menurut saya bagus kan, bisa ya di kebun saya kan ada sebut tanaman agroforestry, ada tanaman kecil sampai tanaman besar ya, contohnya dari pohon jeruk, kayu ada, sayuran ada 4, dari satu kebun ada 4 macam. Puluhan bibit pohon ini pun ditanam dengan tujuan mencegah erosi yang kian mengancam kawasan Bandung Utara. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Sabago Visesa, Metro TV. Di saat banyaknya terjadi alih fungsi lahan yang merusak ekosistem alam, kita patut mengapresiasi para pahlawan lingkungan yang tidak pernah lelah untuk berusaha menjaga dan merawat alam dengan berbagai cara yang sudah mereka lakukan. Salah satunya adalah dengan Yayasan Odesa Indonesia yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Demi merawat lingkungan dan juga meningkatkan kesejahteraan di lingkungannya, Odesa melakukan aksi tanam di setiap pekan. Aksi tanam yang dilakukan oleh para relawan Odesa patut kita apresiasi. Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua dari Yayasan Odesa Indonesia, yaitu Mas Faiz Mansur, yang bergabung bersama dengan saya langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi, Mas Faiz. Kumaha damang. Selamat pagi. Baik. Terima kasih telah hadir bersama dengan saya. Saya mau tahu, Mas Faiz menanam pohon apa atau tanaman apa di akhir pekan kemarin, di pekan lalu? Tanaman yang kita tanam itu macam-macam ya, terutama tanaman buah yang ini masih sangat kekurangan di daerah kawasan Bandung Utara, terutama di Kecamatan Cimenyan ya. Jadi itu ada buah nangka, sirsak, durian, terus belimbing, dan sukun. Nah, itu tanaman-tanaman yang dibutuhkan petani karena petani yang menanam ini yang meminta jenis-jenis bibitnya. Nah, kita coba bersolidaritas menggalang warga teman-teman di Kota Bandung yang sering tertimpa banjir. Nah, petani ini sendiri yang mereka melakukan aksi penanaman. Nah, Yayasan Odesa sebagai bagian dari petani menyatu dan menjadwal program kerja. Kalau petaninya setiap hari itu nanam di ladang kan musim penghujan ini. Nah, karena kita berkejaran dengan waktu, setiap pekan kita khususkan untuk aksi sosial nanam di ruang publik, terutama pinggir jalan. Oke, Mas Faiz, Anda bilang berkejaran dengan waktu. Berkejaran dengan waktu dengan apa? Ya, ini dengan musim. Kalau musim hujan ini buat kita anugerah. Jadi harus secepatnya kita tanam, terutama bibit-bibit yang membutuhkan waktu tahunan.
Terus kalau musim kemarau kita gunakan untuk pembibitan, nanti pas musim hujan datang kita langsung tanam lagi yang untuk di ladang atau di lahan-lahan publik. Begitu. Oke, berarti musim hujan ini adalah saat yang terbaik ya, Mas Faiz, untuk kemudian menanam dari tanaman-tanaman Ya, yang apalagi penting untuk sekarang ekosistem. waktunya pendek musim hujannya. Iya, Mas Faiz, saya pengen tahu, sudah berapa lama Yayasan Odesa membantu, berarti khususnya para petani ya, yang meminta bibit kepada Yayasan Odesa untuk budidaya tanaman mereka? Jadi sejak 4 tahun yang lalu kita menggagas gerakan pendampingan ekonomi untuk para petani karena ekonomi mereka lemah dan melakukan praktek pertanian yang tidak ramah lingkungan, membuat banyak longsor dan banjir lumpur sudah berulang kali menimpa kota Bandungnya. Dari situ selama 4 tahun ini kita temukan solusi di lapangan, bagaimana harus melakukan konservasi atau memperbaiki lahan-lahan di kawasan Bandung Utara ini. Nah, ditemukan solusinya adalah melibatkan petani, karena petani itu merupakan aktor yang akan setiap hari merawat tanaman. Kalau nanam siapapun bisa, tapi yang merawat setiap hari sampai menghasilkan panen, mengolah pasca panen ini kan petani. Betul. Mas Faiz, saya mau belajar apa budidaya tanaman yang salah yang merusak lingkungan, tapi hal ini lazim dilakukan oleh para petani di Indonesia. Oh, itu lazimnya itu monokultur. Jadi kurang lebih itu secara prinsip melanggar hukum alam. Jadi mestinya kan aneka ragam hayati, beragam jenis tanaman itu harus ada supaya juga hamanya tidak menyebar, menjalar kemana-mana. Dan dengan praktek aneka ragam hayati ini ada tanaman pendek, tanaman menengah, dan tanaman tinggi, serta beragam jenis mulai dari bijian, bunga-bungaan, sampai tanaman yang berbuah, dan termasuk tanaman yang hanya menghasilkan daun seperti pohon beringin, pohon karet kebo yang besar-besar, itu semua harus diadakan. Dan kita menerapkan praktik itu supaya apa? Goalnya adalah ekosistem terjaga. Nanti dari keanekaragaman hayati tanaman itu nanti akan melahirkan keanekaragaman spesies dan semua bisa hidup saling tercukupi. Bukan hanya manusianya saja yang dicukupi, tapi juga flora dan faunanya. Betul, makhluk hidup. Mas Faiz, berarti dalam arti sederhananya adalah para petani adalah petani macam-macam, tidak hanya terfokus pada satu jenis tanaman. Yang berarti hasil budidaya mereka tidak terlalu banyak untuk satu jenis. Apakah ini berpengaruh terhadap pendapatan para petani? Enggak, malah lebih bagus. Karena begini, sebenarnya kelemahan petani itu adalah panen banyak, kalau gagal banyak. Misal tahun kemarin itu banyak yang kolab petani karena hanya memanen bawang atau beberapa jenis sayuran saja, 3-4 macam. Itu pas kolab semua, hancur semua. Mereka tidak memiliki cadangan buah-buahan, mereka tidak memiliki cadangan tanaman pangan. Yang kedua, kalaupun panen besar masih harus menghadapi resiko harga. Nah, kalau praktek agroforestry ini beragam panenan, bisa rutin, bisa kapan saja, karena musim buah berbeda dengan musim biji. Kalau nanti musim kemarau nih, sebentar lagi nanti musim hujan habis, kita akan tancapkan sorghum, karena sorghum itu bisa menolong petani saat musim kemarau panjang 7 bulan. Nah, kemarin sudah berhasil, ada 22 petani yang merasakan manfaatnya menanam sistem rotasi sorghum dan juga hanjeli. Seperti itu kurang lebih. Ya, Mas Faiz, tentu tidak mudah pastinya untuk mengubah mindset petani yang sudah melakukan hal pertanian mereka di ladang sudah berpuluh-puluh tahun, kemudian diubah mindsetnya menjadi mindset agroforestry. Tantangan terbesarnya, Mas Faiz, akan saya nantikan setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Yang masih bergabung bersama dengan saya adalah Mas Faiz Mansyur, Ketua Yayasan Odesa Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Mas Faiz, apa tantangan terbesar selama 5 tahun kurang lebih Yayasan Odesa ini membantu para petani untuk mengubah mindset mereka dan juga kesejahteraan hidup yang lebih baik?
Itu sebenarnya kalau tantangan kita sih kita sendiri ya, dari pengurus-pengurus yayasan yang notabene kebanyakan teman-teman dari kota tidak ngerti dunia pertanian. Nah, tapi kita cepat-cepat belajar setelah mempelajari baik teori maupun memahami keadaan masyarakat itu kesusahan itu tidak nyata sebenarnya. Karena petani asal didekati, komunikasinya jalan, model sosial kultural, kita karena juga melayani pendidikan, kursus-kursus bahasa Inggris, dan lain sebagainya, kita gandeng petani, terus ada kegiatan untuk perempuan, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi ini adalah solusi. Mereka pertama ragu menerima, setelah ada 1-2 contoh juga mereka lantas mengikuti, dan ya seterusnya begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah, enggak susah juga, tapi memang butuh proses. Nah, proses ini dikawal dengan beragam cara atau taktik pendekatan, dan nanti akan melahirkan solusi, dan banyak kok yang mengikuti sekarang. Bahkan meminta bibit itu salah satu indikasi bahwa petani itu tidak seperti yang diasumsikan sebelumnya, mereka enggan menanam pohon. Itu salah besar. Nyatanya mereka meminta bibit. Bahkan kalau ada bibit 1 juta atau 2 juta musim hujan ini ada tersedia, kita bisa menggerakkan petani untuk menanam pohon. Berarti Mas Faiz, Anda sekarang butuh bantuan bibit. Bibit apa? Wah, kalau bibit-bibit kita kekurangan. Ini butuh kawasan Bandung Utara yang daerah 3 kecamatan yang tadi disebut metro itu aja butuh 10 juta bibit pohon. Pohon buah, durian, nangka, sukun, macam-macam buah-buahan, manggis semua dibutuhkan sebenarnya dan cocok. Tidak ada yang nggak cocok di sini. Subur tanahnya. Oke, tapi sudahkah ada koordinasi Mas Faiz dengan Pemda setempat, Dinas Kehutanan? Enggak, kita kan NGO ya, jadi ya kita jalan dengan pendekatan sendiri. Kalau kita memberikan kesaksian persoalan itu rutin ya lewat teman-teman bantuan jurnalis. Nah, mereka juga mungkin sudah mendengar tentang aksi-aksi yang kita lakukan dan tawaran solusi yang kita lakukan. Tapi kalau dalam bentuk kerjasama konkret, kita melakukan lebih terkonsentrasi mengajak partisipasi warga sipil, karena kan kita NGO ya, LSM, jadi tidak menyentuh ke pemerintah gitu. Oke, Mas Faiz, saya tertarik Mas Faiz, model Anda bisa menjadi model contoh bagi lembaga swadaya masyarakat lain yang menemui kendala pada saat pendekatan dengan kearifan lokal, dengan pendekatan kultur. Bagaimana cara Anda menjawab keraguan para petani dan juga bagaimana cara Anda mendekati mereka? Sebenarnya ya asal komunikasi rutin, karena kita itu menancap benar bermasyarakat, terus ada agen-agen yang terpilih. Nah, pionir, ada beberapa petani, komposisi dari yang usia SMA sampai yang usia 40-an tahun. Itu ada 7 orang ini kita latih kepemimpinan, bagaimana mensosialisasikan apa saja yang dihambati, dan itu forumnya itu seminggu bisa 3-4 kali pertemuan. Kalau pertemuan dengan petani yang ratusan itu ada event-event khusus pas hari keagamaan, misal buka puasa bersama, itu paling banyak, paling efektif untuk sosialisasi, karena setelah puasa selesai mereka lebaran dan mereka akan terjadi perbincangan di antar masyarakat saudara-saudaranya. Lah dari situlah virus program-program gagasan ini cepat menyebar gitu. Iya, berarti harus ongoing sosialisasi dan tidak dapat sekali saja pertemuan lalu diharapkan masyarakat selesai, tapi Anda juga tadi membantu lewat pendidikan, Anda juga membantu mengenai pemberdayaan masyarakat. Oh iya, harus aktif, harus kompleks. Holistik. Iya. Betul ya, harus holistik. Oke, Mas Faiz, sudah berapa banyak petani yang Anda bantu? Ya. Dan berapa banyak petani yang kemudian sekarang intens berkomunikasi dengan yayasan untuk meminta bantuan?
Begini, kalau yang petani secara umum itu dari yang pernah saya temui semua itu ada 600, tapi ada yang tidak saya sendiri temui itu ada sekitar 870-an. Kemarin sering kita tulis data-datanya dan itu bentuknya macam-macam beragam. Ada yang memang bantuan sosial sifatnya karena masalah kemiskinan, ada yang karena pendekatan itu praktek pertanian ladang, ada yang praktek pembibitan, ada juga yang praktek kewirausahaan. Jadi dari sekian 800-an keluarga petani ini kita dorong perlahan-lahan terus untuk setahap demi setahap memasuki hari-hari baru mereka dalam berekonomi maupun juga merawat lingkungan di sekitarnya begitu. Baik, terima kasih Mas Faiz Mansur, Ketua Yayasan Odesa Indonesia. Terima kasih telah memberikan contoh bagaimana tindakan kecil tapi konsisten dengan niat yang mulia dapat membantu mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan juga membantu pemberdayaan masyarakat. Jika kemudian kita berharap ada yang membantu bibit Anda kan butuh banyak ya, berbagai macam pohon buah-buahan, nanti siapa tahu dapat membantu Yayasan Odesa Indonesia dapat di browsing di internet. Terima kasih Mas Faiz Mansur telah bergabung bersama dengan saya dalam Selamat Pagi Indonesia. Sama-sama, terima kasih.